Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Ikhwati fillah, kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih bisa kembali untuk tafaqquh fiddin, memperdalami ilmu agama. Kita berdoa mudah-mudahan sholawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berusaha setia di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita kembali untuk melanjutkan pembahasan Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah karya Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah, yaitu golongan orang-orang yang selamat, ya, jalan golongan orang-orang yang selamat dan golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sampai pada pembahasan as-salawatul mubtada'ah, yaitu salawat-salawat yang diada-adakan, salawat-salawat yang direkayasa, salawat-salawat yang dibuat-buat oleh orang-orang. Kemarin kita sudah membahas beberapa di antara salawat-salawat yang diada-adakan, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah, yang kita telah membahas pada poin yang ketiga, yaitu berkaitan dengan perkataan Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah. Saya melihat sebuah kitab yang di situ judulnya doa-doa pagi dan sore, Adhiyatus Sabah wal Masa', milik salah seorang dari Suriah, ya. Dia diantaranya mengatakan di dalam kitabnya itu adalah Allahumma salli ala Muhammadin alladhi khalaqta min nurihi. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Muhammad yang telah engkau ciptakan dari cahayanya. Ya, kulla syai'in, engkau ciptakan segala sesuatu dari cahayanya dia, cahayanya Muhammad. Ya, wasyai' yasmulu Adam wa iblis wal qiradata wal khanazir. Ya, maka segala sesuatu mencakup di dalamnya penciptaan Adam, iblis, ya, monyet, babi, ya, lalat, nyamuk dan yang lainnya. Itu dikatakan, ya, dicipta dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini, ya, perkataan yang batil, yang keliru, yang salah, karena iblis pun tahu dirinya diciptakan dari api. Karena itu Syekh mengatakan fahal yakulu akil bi annahum khuliqu min nuri Muhammad. Apakah ada seorang yang berakal itu akan berkata bahwasanya mereka semua, yaitu Nabi Adam, iblis, monyet, babi, ya, lalat, nyamuk, semuanya diciptakan dari nur Muhammad atau cahaya Muhammad? Ya, kemudian ini pertanyaan yang tidak perlu membutuhkan jawaban, artinya jelas bukan. Ya, lalu Syekh mengatakan laqad arafa syaitan ya khalqahu
Ya, sungguh syaitan saja sudah tahu penciptaan dirinya. Ya, wa khalqa Adam hina qala fil Quran, dan penciptaan Nabi Adam tatkala berkata di dalam Al-Quran sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Ya, apa kata syaitan? Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari dia, dari Nabi Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia, maksudnya Nabi Adam, dari tanah. Ini fahadhil ayatu tukadzibu kalam asy-syaikh wa tubtiluhu. Maka ayat ini, ya, surat Al-A'raf ayat 12, itu mendustakan perkataannya Syekh dari Suri tadi yang mengarang kitab Adiyatus Sabah wal Masa, ya, dan membatilkannya bahwasanya segala sesuatu diciptakan dari Nur Muhammad. Ya, maka ya kita lanjutkan di antara solawat-solawat yang diada-adakan atau dibuat-buat, direkayasa oleh orang. Kata Syekh, poin yang keempat, wa min hadhihi sighatil mubtada'ah, dan di antara bentuk yang diada-adakan dari solawat tersebut adalah qauluhum, perkataan mereka, as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, zaqat hayati fa'adrikni ya Habiballah. Semoga salawat dan salam atas engkau wahai Rasulullah, zaqat hayati, ya, hidup ini, hidupku terasa sempit. Zaqat, terasa sempit hidupku, artinya ya susah di dalam menjalani hidup ini. Fa'adrikni ya Habiballah, maka tolonglah aku wahai kekasih Allah. Ya, maka al-juz'ul awal, kata Syekh, untuk bagian yang pertama, min hadhihi salat, dari salawat ini adalah sahih, benar, yaitu as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Ya, sebagaimana kalau ketika kita berkunjung ke Masjid Nabawi lalu salam, ya, di situ, ya, jadi mengatakan as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, ya, atau assalamu alaika ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, jadi langsung kepada orangnya, karena jenazah, ya, Rasul di situ ada. Ya, jenazah Rasul di situ ada. Artinya tidak akan dimakan binatang-binatang tanah. Ya, dan ada malaikat-malaikat yang menyampaikan salam, ya, umat Nabi Muhammad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Jadi salawat untuk bagian yang pertama benar, walakinnal khatar wasyirka fil juz'i tsani, akan tetapi yang bahaya dan itu merupakan kesyirikan adalah di bagian yang keduanya, yaitu dzaqat hayati fa adrikni ya Habiballah, ya, yaitu min qaulihi, dari perkataan seorang tadi, adrikni ya Habiballah, ya, tolonglah aku, maksudnya entaskan aku dari kehidupan yang susah ini wahai Habiballah. Ya, wa hadza mukhalifun liqaulillah, dan ini, perkataan ini jelas menyelisihi perkataan Allah Subhanahu wa taala, amman yujibul muttarra idza da'ah, siapa lagi yang akan mengijabahi, artinya akan memenuhi, ya, permintaan al-muttarra,
orang yang kepepet, orang yang terdesak, orang yang sudah mutor, ya sudah ya merasa hidup ini kesulitan sekali, susah bagi dia. Idza da'ahu, apabila dia berdoa, tentu saja Allah yang akan memenuhinya. Ya, wa yakshifus su'a, dan akan menghilangkan ya kejelekan yang ada, malapetaka yang ada. Tentu saja Allah, nggak ada selain Allah yang bisa untuk menghilangkan kejelekan, malapetaka, atau mengijabahi permintaan orang-orang yang ya kepepet ketika berdoa. Tentu saja cuma Allah saja. Maka kok ini memintanya kepada selain Allah, yaitu kepada Rasul. Fa'adrikni ya Habiballah. Maka ini kekeliruan, kesalahan meminta tolong di waktu susah itu kok kepada Rasulullah. Ya pertama, ya dia meminta kepada selain Allah, ini adalah suatu kesyirikan, di mana selain Allah tidak ada, ya tidak bisa untuk melakukannya. Ya Rasulullah sudah meninggal dunia, alamnya udah lain. Ya kemudian orang ini meyakini bahwasanya Rasul bisa mendengar dia dan juga bisa menolong dia. Ini juga kesyirikan. Ya karena yang maha mendengar dan bisa menolong itu cuma Allah saja. Ya maka ini suatu kesyirikan. Jadi nggak boleh seseorang memanggil Rasulullah, ya Rasulullah. Rasul nggak mendengar kita. Ya Rasul tidak mendengar kita. Apalagi minta tolong, adrikni, ya tolonglah aku. Meminta syafaat Rasul saja mintanya kepada Allah. Ya Allah, ya jadikanlah saya termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulmu pada hari kiamat nanti. Jadi ngomongnya kepada Allah. Atau ya Allah, berikanlah syafaatmu kepada Rasulmu dan Rasulmu memberikan nanti kepadaku di hari kiamat nanti. Jadi ngomongnya kepada Allah, karena Rasul sudah tidak mendengar lagi apa yang kita katakan. Ya maka begitu meminta syafaat Rasulullah adalah memintanya kepada Allah, karena Allah lah yang memiliki, Allah lah yang mendengar. Ya atau dengan mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasul lewat sunnah-sunnahnya, ya bahwasanya ini akan bisa memberikan syafaat. Misalnya ya bersalawat dan salam kepada Rasul, ya di pagi hari 10 kali, di sore hari 10 kali, ya karena Rasulullah mengatakan man shalla alayya hina yusbiha ashran wa hina yumsi ashran adrakathu syafaati yaumal qiyamah. Dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat nanti. Begitu. Ya, maka dengan mengikuti apa yang diminta oleh Rasul lewat sunnahnya, maka akan mendapatkan syafaat. Nah ini begitu juga menyelisihi firman Allah, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Dan jika Allah menahan bahaya kepadamu, artinya ya Allah menimpakan bahaya kepadamu, maka fala kashifa lahu, tidak ada yang bisa menghilangkan bahaya tersebut, malapetaka tersebut, illa huwa, kecuali dia saja, kecuali Allah saja. Ya maka mintanya kepada Allah, karena Allah lah yang bisa menghilangkan semua malapetaka, semua bahaya, ya semua kejelekan. Itu Allah yang bisa menghilangkan dan melenyapkannya. Maka kalau minta kepada Rasul itu adalah kebatilan, kekeliruan, bahkan termasuk ya kesyirikan, karena Rasul tidak bisa melakukannya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asabahu hammun aw ghammun, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menimpa kepadanya
suatu kesusahan atau kesulitan, maka dia berdoa kepada Allah, ya hayyun ya qayyum birahmatika astaghits. Ya Allah yang maha hidup, ya hayyun ya qayyum, ya Allah yang maha tegak, artinya menegakkan segala sesuatunya. Birahmatika astaghits, birahmatika astaghits, dengan kasih sayangmu lah saya memohon pertolongan engkau. Istighatsah. Jadi istighatsah meminta pertolongan kepada Allah di waktu susah, di waktu sulit, itu namanya istighatsah. Kalau meminta pertolongan di waktu senggang, atau secara umum namanya isti'anah. Kalau meminta perlindungan isti'adzah, begitu. Kalau meminta pertolongan, perlindungan, kemudahan ataupun yang lain baik di dunia maupun di akhirat, lebih umum lagi namanya berdoa kepada Allah. Jadi itu doa umum. Kemudian meminta perlindungan isti'adzah, meminta pertolongan isti'anah. Kalau di waktu sulit meminta pertolongannya, di waktu kepepet namanya istighatsah. Jadi ini bertentangan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah meminta pertolongan di waktu susah itu hanya kepada Allah saja. Tapi kok orang ini mintanya kepada Rasul, maka itu kekeliruan, kesalahan. Karena itu Syekh Muhammad Jamil Zainur rahimahullah mengatakan, fa kaifa yajuzu lana an naqula lahu adrikna wa najjina. Maka bagaimana mungkin kita boleh mengatakan kepada Rasul, adrikna, tolonglah kami, wa najjina, dan selamatkanlah kami. Wa hadhihi sighah, maka sighah seperti ini, bentuk kata-kata seperti ini, itu mukhalifatun liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Sighah ini menyimpang, menyelisihi terhadap sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul mengatakan, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah saja, karena Allah lah yang mempunyai semuanya. Kalau kita meminta, mintalah kepada Allah, karena Allah yang maha memiliki semuanya. Dan Allah yang maha kaya, maka akan memberi apa yang diminta oleh hambanya. Wa idza sta'anta, dan apabila kamu meminta pertolongan, maka fasta'in billah, minta pertolonganlah hanya kepada Allah, karena Allah yang bisa menolong. Hanya Allah yang bisa menolong tatkala hamba-hambanya kesulitan, kesusahan, membutuhkan pertolongan. Ini jadi berdoanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita minta kepada Allah saja. Dan ketika kita meminta kepada Allah, kok apa yang kita minta enggak kunjung datang, bisa jadi apa yang kita minta itu diberi oleh Allah, atau diganti oleh Allah dengan yang lebih baik lagi. Karena Allah itu memberi apa yang kita butuhkan, bukan yang kita minta. Jadi kadang kita meminta sesuatu kepada Allah, ternyata Allah lebih mengetahui apa yang kita butuhkan, sehingga diberi yang lebih baik lagi. Maka tidak semua yang kita minta dari Allah diberi oleh Allah, akan tetapi
bisa jadi diganti dengan yang lebih baik lagi oleh Allah, karena Allah mengetahui kita membutuhkan hal itu. Ya, jadi ya, Allah memberi apa yang kita butuhkan dan bukan yang kita minta. Maka ini harus kita pahami. Ya, kadang kita membutuhkan sesuatu yang lain, kita mintanya sesuatu, tapi ternyata diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lain yang lebih kita butuhkan. Oh, alhamdulillah. Begitu akhirnya kita sadar kalau itu dibutuhkan oleh kita. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dan yakinlah Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Ini diantara sholawat yang diada-adakan dan mengandung kesyirikan, kebatilan, kekeliruan. Ya, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali poin yang kelima yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah, yaitu salatul fatih wa sighatuha, dan sighat atau bentuk salawat fatih adalah Allahumma salli ala Muhammadin al-fatih lima ughliqa. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Muhammad al-fatih yang akan membuka lima ughliqa, apa-apa yang tertutup. Ya, wa qailuha, dan yang mengatakan ini yaz'umu, mengira, menyangka, meyakini anna man yaqra'uha, bahwasanya siapa yang membaca salawat fatih ini afdalu lahu min qiraatil Qur'an, ya, lebih afdal daripada membaca Al-Qur'an. Ya, jadi orang yang membaca salawat fatih, al-fatih, ya, dikira oleh orang yang menulis ini, ya, lebih baik bagi dia daripada membaca Al-Quran bisittati alaf, ya, membaca Al-Quran 6.000 marrah, bisittati alafi marrah, ya, jadi 6.000 kali, ya. Ini jadi ini kebatilannya ini. Jadi siapa yang membaca salawat al-fatih, maka lebih baik, ya, bagi dia daripada membaca Al-Quran 6.000 kali. Ya, lebih baik bagi dia daripada membaca Al-Quran 6.000 kali. 6.000 kali khatam Al-Quran. Ya, maka ini kebatilan. Wa naqala dzalika wa nuqila dzalika anis Syekh Ahmad At-Tijani, dan itu dinukilkan dari Syekh Ahmad At-Tijani, Raisut Thariqati Tijaniyah. Ini merupakan pentolan, ya, pimpinan, ya, Thariqah Tijaniyah. Ya, jadi, ya, Thariqat Tijaniyah itu katanya dinukilkan dari beliau yang mengatakan ini, bahwasanya membaca salawat al-fatih itu lebih baik bagi dia daripada membaca Al-Quran 6.000 kali. Maka Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah mengomentari, innaha lasafahatun ayya'taqidal aqilu fadlan anil muslim. Sungguh, ya, ini merupakan kebodohan, ya, apabila seorang yang berakal meyakininya, apalagi seorang muslim, ya, kalau meyakininya, ya, maka ini suatu kebodohan. Anna qira'ata hadhihi shighah, bahwasanya membaca bentuk salawat ini, yaitu as-shighah al-mubtada'ah, ya, membaca salawat al-fatih yang diada-adakan ini, afdalu min qira'ati kalamillahi marrah, ya, lebih afdal daripada membaca kalam Allah
sekali saja. Ya, ini suatu kebodohan bagi seorang yang berakal, apalagi seorang muslim, kalau meyakini bahwasanya membaca sholawat al-fatih ini, sholawat yang diada-adakan ini lebih afdal daripada membaca kalamullah sekali saja. Fadlan, apalagi atau terlebih-lebih an sittati alafin marrah, ya, apalagi sampai ya 6.000 kali. Ya, jadi ya, kalau ada orang yang meyakini bahwasanya membaca sholawat al-fatih itu lebih afdal daripada membaca Al-Quran sekali saja, itu adalah kebodohan bagi orang yang berakal. Terlebih lagi bagi seorang muslim, ini merupakan kebodohan, ya, ketidaktahuan dia, kejahilan dia, ya, apalagi kok meyakini sampai ya lebih baik 6.000 kali membaca Al-Quran, lebih baik daripada membaca Al-Quran 6.000 kali. Ya, kata Syekh, wa hadza ma la yaquluhu muslim. Ini merupakan hal yang tidak pantas seorang muslim mengatakannya. Ya, jadi jelas membaca Al-Quran adalah ya afdal daripada membaca ya yang lainnya. Ya, qiraatul Quran afdalu dzikri, seutama-utamanya zikir. Ya, seutama-utamanya bacaan. Ya, itu adalah membaca Al-Quran. Ini yang pertama. Lalu Syekh mengatakan wa amma wasfur rasuli bil fatih lima ukhliqa ala itlaqihi duna taqyidin bimasyiatillahi fahuwa khata'. Adapun mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan al-fatih yang membuka lima ughliqa terhadap apa-apa yang tertutup, ya, ala itlaqihi secara mutlak, duna taqyidin bimasyiatillah, tanpa ada keterkaitan dengan masyiah Allah, ya, kehendaknya Allah, fahuwa khata', maka ini keliru. Ya, keliru kalau orang meyakini bahwasanya Rasul itu bisa membuka sesuatu yang tertutup, ya, tanpa mengatakan biiznillah atau bimasyiatillah, begitu. Ya, karena yang membuka semuanya, yang bisa membuka adalah Allah, dan ya Rasul bisa membuka dengan izinnya Allah. Ya, kalau Allah tidak mengizinkan maka tidak bisa. Ya, karena itu Syekh lalu mengatakan li annar rasulah, karena yang namanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lam yaftah Makkah illa bimasyiatillah, tidaklah membuka kota Mekah, artinya ya memenangkan kota Mekah, illa bimasyiatillah, kecuali karena kehendaknya Allah. Walam yastati fatha qalbi ammihi lil imani billah, dan Rasul itu tidak bisa membuka hati pamannya untuk beriman kepada Allah. Ya, jadi Rasul saja tidak bisa membuka hati pamannya untuk beriman kepada Allah. Bal mata ala syirki, bahkan pamannya yang dicintainya, pamannya yang selalu menolongnya, ya, disayangi oleh Rasul, mati di dalam kesyirikan. Wal Qur'anu yukhatibur rasula sallallahu alaihi wasallam qailan, dan Al-Quran sendiri yukhatibur rasula, mengajak bicara Rasul atau menegur Rasul, qailan, dengan mengatakan innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau wahai Muhammad itu la tahdi, tidak bisa memberi hidayah, man ahbabta,
kepada orang yang engkau cintai. Ya, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Ini ya, kemudian Allah melanjutkan walakinnallaha yahdi may yasha, akan tetapi Allah lah yang bisa memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Ini ya surat Al-Qasas ayat 56 ya, sebagai dalil bahwasanya Rasul tidak bisa membuka hati pamannya untuk beriman. Yang bisa membuka ya adalah Allah Subhanahu wa taala, membuka hati pamannya. Ya, jadi kata-kata la tahdi tidak bisa memberi hidayah, karena hidayah dalam ajaran ahlu sunnati wal jamaah ada dua. Yang pertama hidayatut taufik wal ilham, hidayah berupa ikhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Jadi yang namanya hidayah menurut ajaran ahlu sunnah wal jamaah itu ada dua. Pertama hidayatut taufik wal ilham, yang kedua hidayatud dalalah wal irsyadi wal bayan. Yang pertama hidayatut taufik wal ilham, atau sering orang menyebutnya hidayatut taufik, itu adalah hidayah yang hanya Allah saja yang bisa memberikannya. Hidayatut taufik seperti seseorang masuk Islam, itu yang bisa memberikan hidayah taufik ini hanya Allah. Ya, seseorang mendapatkan hidayah memeluk ajaran agama Islam, atau membimbing seseorang untuk memahami Islam dengan benar dan melaksanakannya dengan benar pula, itu cuma Allah yang bisa memberikan hidayatut taufik. Ya, karena itu ya sering kita mendengar doa waffaqakumullah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepadamu. Artinya memberikan petunjuk atau bimbingan kepadamu di dalam melaksanakan ajaran agama Islam. Ya, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Itu hanya Allah saja yang bisa memberikan, sehingga seseorang lurus di dalam berislamnya, di dalam melaksanakan ajaran agama Islamnya. Oleh karena itu kita selalu minta di dalam salat kita dengan berdoa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah hidayahmu kepada kami untuk ya berjalan di atas jalan yang lurus. Ya, ini kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, ya hidayah yang diminta oleh orang-orang mukmin di dalam salatnya adalah berupa bimbingan ya untuk melaksanakan ya ajaran-ajaran agama Islam. Ya, pertama sudah diberi petunjuk untuk memeluk Islam, ini adalah jalan Allah yang lurus. Kemudian memohon lagi supaya dibimbing di dalam memahami dan melaksanakan ajaran agama Islam. Itu namanya hidayatut taufik wal ilham, atau sering disebut hidayatut taufik. Yang kedua adalah hidayatud dalalah wal irsyadi wal bayan, atau sering orang menyebutnya hidayatud dalalah wal irsyad, yaitu berupa bimbingan, berupa nasihat, berupa pengarahan. Maka kita semua bisa untuk melaksanakannya. Nasihat, bimbingan, pengarahan. Ya,
Nah, yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 56 ini, ya, yang ditiadakan adalah hidayatut taufik dari Rasul. Rasul nggak bisa memberikan hidayah taufik, karena hanya Allah yang bisa. Innaka la tahdi, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah taufik man ahbabta, kepada orang yang engkau cintai. Ya, jadi Rasul meminta pamannya untuk mengatakan la ilaha illallah. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajjalaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, dengan kalimat ini nanti saya akan berhujah di hadapan Allah. Tapi ternyata pamannya tidak, ya, mengucapkan kalimat tersebut. Ya, Allah tidak memberikan hidayah kepadanya, sehingga meninggal dunia dalam keadaan musyrik. Jadi ini, ya, jadi yang bisa membuka hati pamannya hanyalah Allah. Rasul nggak bisa. Begitu juga ini firman Allah, kata Syekh Muhammad Jamil Zainu, wa qala inna fatahna laka fatham mubinah, sesungguhnya kami telah membuka untukmu fathan mubina, yaitu kemenangan yang nyata, yaitu kemenangan kota Mekah. Ya, maka ini Allah yang membukanya, bukan Rasul. Allah yang memberi kemenangan kepada Rasulnya, ya, penaklukan kota Mekah. Maka ini ikhwati fillah, ya, salah kalau orang mengatakan Rasul bisa membuka semua ikatan, semua yang tertutup, sebagaimana akan kita bahas nanti dalam sholawat nariyah, ya, yang akan dibahas oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah. Baik, untuk sementara ini, ya, poin keempat dan kelima kita pelajari dari apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah, di antara bentuk-bentuk sholawat yang diada-adakan, sholawat yang direkayasa, sholawat yang dibuat-buat oleh orang. Ya, artinya tidak diajarkan oleh Rasul